Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Tentunya kita berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 pembelajaran 1, yaitu tentang manfaat energi. Tetapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran materi ini adalah 1. Setelah mengamati gambar dan membaca teks petunjuk tertulis, siswa mampu mempraktekannya untuk membuat produk atau kipas dengan langkah yang benar. Tujuan kedua adalah setelah pengamatan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang berbagai perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang ketiga adalah dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Nah anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Nah sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita mulai. Kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Tentunya kita harus selalu berhemat akan membantu ketersediaan energi. Contohnya yaitu seperti misalkan daripada pergi ke sekolah kalian naik kendaraan, mendingan kita dapat naik sepeda atau berjalan kaki. Kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik. Kali ini kamu akan belajar membuat kipas yang tidak membutuhkan listrik, yaitu kipas yang terbuat dari bahan kertas. Nah, anak-anak silahkan baca petunjuk berikut dengan seksama dan praktekkan. Cara membuat kipas dari kertas. Langkah pertama yaitu kalian harus siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran. Bisa kertas kado atau majalah bekas. Langkah yang kedua yaitu kalian ambil lem kertas. Langkah ketiga, lem kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Langkah keempat yaitu balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Langkah kelima yaitu lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Selanjutnya, lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Dan yang terakhir, kipas siap dipakai. Dan kemudian bandingkan kipasmu dengan kipas temanmu. Apakah ada yang berbeda? Cara pembuatan kipas dari kertas tadi merupakan salah satu contoh teks petunjuk. Teks petunjuk adalah teks yang berisi suatu arahan, bimbingan, pedoman, atau panduan untuk melakukan, menggunakan, dan membuat sesuatu. Adapun ciri-ciri bahasa pada teks petunjuk yaitu 1. Jelas, 2. Sistematis atau tersusun secara urut, 3. Komunikatif atau mudah dipahami, 4. Lugas dan efektif, 5. Tidak menimbulkan penafsiran bermakna ganda atau ambigu. Dengan menggunakan teks petunjuk, kalian akan lebih mudah dalam menggunakan sesuatu yang belum kalian ketahui. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut. Ada seorang ibu sedang menjemur ikan. Kira-kira energi apa ya yang digunakannya? Betul, yang digunakannya adalah energi matahari. Dan perubahan energi yang terjadi adalah energi matahari menjadi energi panas atau kalor. Selanjutnya, gambar yang kedua yaitu seorang ibu sedang menyetrika pakaian. Kira-kira energi apa ya yang digunakan? Ya, ibu tersebut menggunakan energi listrik. Dan perubahan energi yang terjadi yaitu energi listrik menjadi energi panas. Gambar berikutnya adalah seorang anak bermain layang-layang. Energi apa ya yang digunakan?
Ya, yang digunakan adalah energi angin. Dan perubahan energi yang terjadi yaitu energi angin menjadi energi gerak atau kinetik. Gambar yang terakhir yaitu seorang bapak sedang membakar ikan. Energi yang digunakan adalah energi panas dan perubahan energi yang terjadi yaitu energi panas menjadi energi kimia. Kemudian kita akan mempelajari tentang perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah energi listrik menjadi energi panas. Misalnya yaitu rice cooker, setrika, oven, dan lain sebagainya. Contoh selanjutnya yaitu energi listrik menjadi energi gerak. Misalkan yaitu blender dan pompa air. Adalah energi listrik menjadi energi cahaya. Misalkan yaitu lampu atau neon. Selanjutnya yaitu energi listrik menjadi energi bunyi. Misalkan yaitu ada televisi, radio, gitar listrik, dan sebagainya. Selanjutnya adalah energi gerak menjadi energi listrik. Misalkan yaitu generator yang dipakai pada pembangkit tenaga air. Dan yang terakhir energi kimia menjadi energi listrik. Misalkan yaitu batu baterai. Mari kita mencoba percobaan perubahan energi. Pun langkah kegiatannya adalah 1. Ambil selembar kertas dan gambarlah seperti contoh di samping. Langkah kedua, guntinglah mengikuti garis sehingga menyerupai spiral. Selanjutnya, lubangi salah satu ujung kertas dan ikat dengan benang. Panjang benang sekitar 50 cm. Langkah kelima adalah ikatkan ujung yang lain pada pensil. Kemudian nyalakan lilin, letakkan kertas spiral di atas api, jaga jarak supaya tidak terbakar. Nah anak-anak, kira-kira apa yang terjadi jika kertas spiral ditempatkan di atas api lilin? Ya, api akan membuat kertas spiral perlahan-lahan bergerak. Perubahan ini menunjukkan bahwa adanya perubahan energi panas menjadi energi gerak. Nah, anak-anak, tentunya kalian semua pernah menikmati wedang jahe kan? Bagaimana rasanya? Tentunya hangat kan di tubuh. Manfaat jahe ternyata banyak sekali loh anak-anak. Salah satunya yaitu menghangatkan tubuh, dapat meringankan rasa sakit, mengurangi mual ringan, dan meringankan batuk. Materi selanjutnya adalah pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Pemanfaatan hewan contohnya ayam. Ayam diambil telur dan dagingnya, sementara sapi diambil susu dan dagingnya. Pemanfaatan hewan selanjutnya yaitu sebagai bahan sandang. Contohnya adalah bulu domba. Bulu domba biasa dimanfaatkan untuk membuat mantel atau jaket. Selanjutnya adalah ulat sutra. Ulat sutra dipakai atau dimanfaatkan sebagai kain sutra. Pemanfaatan yang ketiga adalah hewan sebagai tenaga yang bisa menarik kendaraan atau membajak sawah. Selanjutnya adalah pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Tumbuhan oleh manusia dimanfaatkan sebagai bahan makanan, minuman, dan obat, seperti rempah-rempah yang terdiri dari kencur, jahe, lengkuas, kunyit, dimanfaatkan manusia sebagai bahan untuk membuat jamu atau sebagai bahan masakan. Sementara tumbuhan atau buah-buahan atau sayuran dimanfaatkan manusia sebagai makanan yang bergizi. Manfaat yang kedua adalah sebagai tanaman hias. Contohnya seperti anggrek. Anggrek dapat menjadikan kebun kalian tampak lebih indah. Pemanfaatan yang ketiga adalah sebagai bahan bangunan dan alat rumah tangga. Contohnya adalah kayu jati yang bisa digunakan sebagai bahan bangunan dan rotan digunakan sebagai kursi atau alat rumah tangga. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.